Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode pencarian dalam kecerdasan buatan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Indra Syahputra. Untuk metode pencarian itu terbagi dua. Yang pertama uninformed search dan yang kedua informed search. Uninformed search itu terdapat beberapa algoritma, yaitu satu BFS Broad First Search, yang kedua UCS Uniform Cost Search, yang ketiga DFS Depth First Search, yang keempat DLS Depth Limited Search, dan yang kelima IDS Iterative Deepening Search. Sedangkan untuk Informed Search itu terbagi dua. Yang pertama algoritma Greedy Based First Search dan yang kedua A-Star Search. Selanjutnya akan kita lihat contoh penggunaan dari keseluruhan algoritma tersebut di atas. Algoritma di atas nanti akan kita gunakan akan kita aplikasikan kepada graf berikut, yaitu jarak antara kota kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Oke, selanjutnya kita mulai dari yang pertama, yaitu aplikasi pada BFS atau Broad First Search. Jadi tujuannya itu adalah solusinya menemukan rute dari Gunung Tua ke Medan dengan inisial state-nya dimulai dari Gunung Tua dan goal state-nya di kota Medan. Sementara untuk path cost, untuk biayanya itu adalah waktu itu yang sebanding dengan jarak tempuh antara kedua kota. Untuk algoritma BFS itu kita mulai dari initial state-nya Gunung Tua. Lalu untuk Gunung Tua kita lihat tetangga yang berdekatan dengan Gunung Tua itu terdapat dua, yaitu Sidimpuan dan Rantau Prapat. Lalu kita telusuri Sidimpuan dan Rantau Prapat secara berurutan. Kita mulai dari Sidimpuan. Lalu ketika Sidimpuan kita cek apakah ada tetangganya yang saling berdampingan, yang berdekatan. Itu terdapat dua, Sibolga dan Tarutung. Selanjutnya kita cek juga untuk Rantau Prapat apakah terdapat tetangganya yang langsung berdampingan. Itu Rantau Prapat terdapat tetangganya yaitu Kisaran. Karena keseluruhannya sini belum sampai untuk goal state, maka kita lanjutkan untuk pencarian selanjutnya. Kita mulai dari Sibolga. Itu Sibolga kita cek apakah ada tetangganya yang berdekatan. Untuk Sibolga itu tetangga berdekatan tidak ada. Lalu kita lanjutkan ke Tarutung. Kita cek di Tarutung apakah ada tetangga yang berdekatan. Ternyata ada Sibolga itu kembali dari Sidimpuan kembali. Maka yang kita pilih itu adalah tetangga berdekatan yang ke Bali G. Selanjutnya untuk Kisaran juga kita cek apakah ada tetangga yang berdekatan dengan Kisaran. Itu terdapat dua, itu Tanjung Balai dan 50. Setelah itu kita cek ketiganya apakah sudah mencapai tujuan Medan. Ternyata belum. Maka kita lanjutkan untuk penelusuran selanjutnya. Kita mulai dari Bali G. Untuk Bali G kita cek tetangga berdampingan terdapat kota Siantar. Lalu untuk Tanjung Balai tidak ada tetangga berdampingan. Lalu untuk kota 50 kita cek tetangga berdampingannya itu adalah Tebing Tinggi. Kita cek lagi apakah sudah masuk ke goal state. Itu untuk kota Medan ternyata belum. Lalu kita cek, kita lanjutkan untuk mencek tetangga berdampingan untuk kota Siantar. Itu terdapat Kapanjahe. Lalu untuk kota Tebing Tinggi kita cek itu terdapat kota Medan. Karena setelah tercapai goal state-nya itu kota Medan, maka algoritma dihentikan sehingga diperoleh lintasan itu Gunung Tua, Rantau Prapat, Kisaran, 50, Tebing Tinggi, dan Medan. Bila kita path cost-nya itu sejumlah 428. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke algoritma yang kedua, yaitu DS, Depth First Search.
Untuk algoritma DFS ini kita mulai dari menemukan rute dari Gunung Tua ke Medan dengan initial state Gunung Tua. Dari Gunung Tua itu terdapat dua tetangga yang berdampingan, yaitu Sidimpuan dan Rantau Prapat. Kita mulai secara berurutan dari Sidimpuan. Sidimpuan itu terdapat dua tetangga berdekatan, yaitu Tarutung dan Sibolga. Lalu kita cek Tarutung dan Sibolga apakah sudah mencapai 7 goal state. Ternyata belum. Kita lanjutkan lagi ke Tarutung. Kita cek Tarutung tetangga berdekatannya, itu terdapat Bali G. Lalu untuk Sibolga itu sudah state, sehingga kita lanjutkan Tarutung ke Bali G. Lalu Bali G kita cek Bali G, tetangga berdekatannya itu terdapat Siantar. Lalu Siantar juga kita cek apakah sudah mencapai tujuan. Ternyata belum. Selanjutnya kita lakukan pencarian tetangga yang berdampingan dengan Siantar. Itu terdapat dua, Tebing Tinggi dan Kaban Jahe. Lalu kita pilih salah satu yang berurutan, itu kita mulai dari Tebing Tinggi. Tebing Tinggi tetangganya ada dua, 50 dan Medan. Jadi kita pilih yang Medan. Karena sudah tercapai tujuan ke Medan, maka algoritma dihentikan, maka diperoleh lintasan untuk algoritma DFS, yaitu Gunung Tua, Padang Sidimpuan, Tarutung, Bali G, Siantar, Tebing Tinggi, dan Medan. Bila kita menghitung path cost-nya, maka diperoleh senilai 486. Untuk selanjutnya, kita ambil untuk contoh aplikasi pada IDS, Iterative Deepening Search. Dengan rute sama, kita akan mencari rute Gunung Tua ke Medan. Dengan initial state kita mulai dari Gunung Tua. Itu kita anggap sebagai kedalaman atau diff-nya 0. Karena belum tercapai solusi atau state-nya, maka kita lanjutkan ke kedalaman kedua, yaitu seluruh tetangga yang berdekatan dengan Gunung Tua terdapat pada Sidimpuan dan Rantau Prapat. Lalu kita cek apakah sudah mencapai goal state tujuan Medan. Ternyata belum. Nah, kita langsung masuk lagi ke kedalaman yang ketiga. Itu dari Sidimpuan terdapat dua, yaitu Sibolga dan Tarutung. Dari Rantau Prapat itu terdapat kisaran. Setelah kita cek belum juga menemukan goal state untuk Medan. Kita lanjutkan ke kedalaman ketiga. Untuk Sibolga itu tidak ada lagi tetangga berdekatan. Lalu kita lanjutkan ke Tarutung tetangga ke Bali G, kisaran itu ada Tanjung Balai dan 50. Pada kedalaman ketiga ini kita cek apakah sudah menemukan goal state. Ternyata belum. Kita lanjutkan ke kedalaman yang keempat. Dari Bali G itu tetangga berdekatan Siantar. Lalu untuk 50 itu adalah tetangga berdekatan Tebing Tinggi. Lalu untuk kedalaman keempat ini kita cek apakah sudah mencapai goal state. Ternyata belum. Mari kita lanjutkan ke kedalaman kelima. Itu dari Siantar, tetangga berdekatannya itu ada Kaban Jahe. Lalu untuk Tebing Tinggi, tetangga berdekatannya itu ada Medan. Karena sudah tercapai goal state-nya Medan, maka algoritma dihentikan, sehingga kita peroleh lintasan yang kita peroleh itu Gunung Tua, Rantau Prapat, kisaran 50, Tebing Tinggi, dan Medan. Apabila kita menghitung path cost-nya, maka diperoleh 428. Selanjutnya, kita beralih ke algoritma UCS, Uniform Cost Search. Algoritma UCS ini tetap kita akan mencari rute Gunung Tua Medan dengan initial state dimulai dari Gunung Tua. Dari Gunung Tua kita tentukan tetangga yang berdampingannya, cara pada Sidimpuan dan Rantau Prapat. Pada Sidimpuan Rantau Prapat kita tentukan yang mana yang paling pendek jaraknya antara Gunung Tua pada semua apa Gunung Tua Prapat. Ternyata Gunung Tua Sidimpuan. Lalu dari Gunung Tua Sidimpuan ini terdapat dua tetangga yang bersebelahan, yaitu Sibolga dan Tarutung. Sehingga kita tentukan dari Sibolga dan Tarutung mana jarak terpendek.
Lalu untuk parapat kita tentukan itu jarak terpendeknya adalah kisaran. Selanjutnya untuk tarutung kita pilih tentang berdekatnya itu terdapat bali G. Untuk kisaran kita peroleh tentang berdekatnya itu Tanjung Balai dan 50. Lalu untuk bali G diperoleh tentang berdekatan itu Siantar. Lalu untuk Tanjung Balai tidak ada tentang berdekatan, 50 terdapat tentang berdekatan tebing tinggi. Lalu untuk Siantar itu terdapat tentang berdekatan Kaban Jahe. Tebing tinggi itu sudah dapat ke Medan, karena sudah tercapai tujuan Medan, maka akan dihentikan. Kaban Jahe juga kita tentukan sampai ke Medan. Lalu dari kedua rute yang sudah dipilih ini, untuk lintasan yang pertama, Gunung Tua, Rantau Perapat, kisaran 50 tebing tinggi Medan, itu diperoleh Petkos Jalan 428. Lalu untuk lintasan kedua, Gunung Tua, Persimpuan, Tarutung, Bali G, Siantar, Kaban Jahe, Medan, diperoleh Petkos 529. Sehingga kita pilih solusi optimumnya itu adalah jarak terpendek, maka yang menjadi pilihan itu adalah solusi untuk lintasan 1, Gunung Tua atau Perapat, kisaran 50 tebing tinggi dan Medan. Selanjutnya kita beralih ke algoritma greedy base first search. Untuk algoritma greedy base first search ini merupakan algoritma yang inform search, yaitu ada informasi tambahan. Jadi selain dari jarak antar kota dan kabupaten, kita juga membuat informasi tambahan, yaitu adalah jarak lurus antara kabupaten dan kota. Permasalahannya juga sama, kita akan mencari rute Gunung Tua Medan, sehingga kita buat informasi tambahan seluruh jarak lurus dari kota dan kabupaten dengan tujuan Medan, diperoleh seperti tabel berikut. Untuk initial state tetap Gunung Tua, goal state-nya tujuannya ke Medan, petkosnya adalah jarak atau waktu. Informasi tambahan yaitu jarak garis lurus antara Gunung Tua dan Medan. Untuk selanjutnya kita tentukan initial state-nya Gunung Tua, itu dengan jarak garis lurus ke Medan itu 257. Lalu dari Gunung Tua yang berdekatan dengan Gunung Tua itu ada Sidimpon dan Parapat dengan masing-masing jarak lurus ke Medan 259 untuk Padang Sidimpon dan 215 untuk Rantau Perapat, sehingga kita pilih yang paling kecil yaitu Rantau Perapat. Selanjutnya kita pilih tetangga berdampingan dari Rantau Perapat yaitu kisaran.